Oke, halo sobat, kembali lagi saya di channel Arnawa Agista di program Gear Kreatif. Oke, kali ini aku bakalan menceritakan Gear Kreatif cerita horor lagi ya, dengan bertemu hantu saat bulan puasa. Apa mungkin? Konon katanya setan akan dibelenggu saat bulan puasa tiba. Lantas apakah saya lihat sewaktu kecil itu bukanlah setan? Here the story. Mari kita lihat storynya. Bagi umat muslim, bulan puasa adalah bulan yang sangat dinanti setiap tahunnya. Setiap orang akan berbondong-bondong memadati masjid dan berlomba dalam perbuatan kebaikan. Tentu saja euforia ini akan selalu dirindukan. Mengingat sebulan penuh kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, mulai dari bangun dini hari untuk menyantap sahur sebelum imsak tiba, berpuasa hingga matahari tenggelam, sampai melaksanakan sholat tarawih selepas isya tiba. Generasi milenial mungkin akan familiar dengan kata bernama kuliah subuh. Entah apakah kegiatan ini masih berlangsung hingga kini atau tidak. Singkatnya, kegiatan ini adalah tugas tambahan yang diberikan sekolah pada murid agar lebih aktif berkegiatan selama bulan puasa. Mengingat di bulan ini biasanya jam belajar di sekolah menjadi lebih singkat, apalagi saat menjelang lebaran. Sekolah akan diliburkan cukup lama. Kegiatan kuliah subuh biasanya diselenggarakan oleh masjid-masjid di sekitar rumah. Tapi karena satu dan lain hal, tidak semua masjid menyelenggarakan. Contohnya saja masjid di dekat rumahku yang berada di RT 02. Salah satu masjid terdekat yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah Masjid Al-Ikhlas yang berada di RT 08. Letaknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari tempatku, hanya berjarak 5 meter dengan berjarak 5 menit dengan berjalan kaki. Kuliah subuh akan berlangsung selepas dilaksanakannya sholat subuh berjamaah. Isi kegiatannya adalah mendengarkan ceramah dari ustadz dan kita sebagai jamaah akan menulis ringkasannya pada buku yang disediakan oleh pihak sekolah. Setelah kegiatan selesai, biasanya para peserta akan mengantre untuk dapatkan cap dari DKM masjid tersebut sebagai pasti itu kan yang ada di benak kalian semua. Oh, tentu tidak. Mari kita masuk ke inti ceritanya. Seingatku, waktu itu aku duduk di kelas 3 SD. Selepas menyantap sahur, aku bergegas menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan kuliah di subuh di Masjid Al-Ikhlas. Azan subuh belum berkumandang. Aku sengaja bergegas pergi sebelum azan untuk mengajak dua temanku terlebih dahulu, Rian dan Kusni. Singkat cerita, kami bertiga sudah siap berangkat menuju masjid. Saat di perjalanan, kami melihat ada sederetan rumah kontrakan kosong yang sedang dibangun. Entah kenapa, rumah kosong itu rupanya cukup menarik perhatianku untuk melihat-lihat lebih jauh ke dalamnya. Betapa kagetnya diriku pada saat itu. Tepat di sebelah tangga kayu yang biasanya dipakai tukang untuk memanjat, berdiri sesosok pocong berbalut kain putih dengan tali yang masih mengikat. Untungnya aku tak sempat melihat mukanya pada saat itu. Yang kulihat hanya dari bagian pinggang ke bawah saja. Ujarku berteriak histeris sembari berlari kencang menuju masjid. Rian dan Kusni juga ikut berlari di belakang. Sesampainya di masjid, Kusni menanyakan mana tadi? Sebentar guys.
Gusti menanyakan apakah yang kulihat itu benar adanya atau hanya sekedar untuk menakut-nakuti mereka. Mati-matian aku meyakinkannya bahwa apa yang kulihat benar ada. Syukurnya bukan hanya aku yang ditampaki. Rian juga melihat hal yang sama. Ketika kutanya bagaimana kondisi muka pocong tersebut, dia pun menceritakan hal yang sama, bahwa yang dia lihat hanya bagian bawah tubuhnya saja, entah karena energi sosok itu yang kurang besar untuk menampakkan keseluruhan tubuhnya atau ada alasan lain. Yang jelas melihat bagian bawah tubuhnya saja sudah cukup membuatku bergedik kencang dan terngiang-ngiang hingga saat ini. Hari-hari selanjutnya kami memutuskan untuk mengambil jalan memutar untuk menghindari deretan rumah kosong tersebut. Hingga saat ini kami sedang berkumpul menyinggung cerita tersebut. Kusni hanya terdiam mematung, seolah masih tidak percaya bahwa apa yang aku dan Rian lihat benar adanya. Setelah dewasa, aku berani menyadari bahwasannya hantu dan setan itu dua hal yang berbeda. Hantu yang diyakini sebagai arwah orang yang meninggal gentayangan, tak ayal hanyalah bangsa jin yang mungkin menyerupakan sosok yang sangat kita takuti. Tentu saja bagiku dan banyak orang, sosok pocong sangatlah menyeramkan perwujudan yang identik dengan orang meninggal akan membuat siapapun terkencing-kencing jika bertemu dengannya. Bahkan menonton serial televisi Pocong Mumun yang ditayangkan di siang hari bolong pada saat itu pun sudah cukup seram, apalagi melihat perwujudan aslinya di malam hari. Sementara itu aku memaknai setan sendiri sebagai sifat yang melekat pada manusia ataupun bangsa jin. Setan akan dibelenggu pada saat bulan puasa memang benar adanya, karena di bulan ini orang akan lebih berusaha menahan hawa nafsunya dan lebih giat beribadah kepada Sang Pencipta. Setan harus bekerja lebih keras jika menggoda manusia di bulan puasa. Jadi apakah mungkin bertemu dengan hantu di bulan puasa? Jawabanku iya, karena aku sendiri mengalaminya. Oke, ini cerita diambil dari kumparan.com dan ditulis oleh Andri Tri Febrian. Terima kasih karena cukup menegangkan juga ya. Ya, gitu tadi cerita bertemu hantu saat bulan puasa. Mungkin sampai segini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.